Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Kali ini Pak Cus akan mengajak kalian untuk virtual tour ke arah Rahtawu. Di wisata Rahtawu kita akan posisi start dari alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Seperti apa perjalanannya? Yuk mari kita nikmati. Ya, jadi Pak, ini kita posisi ada di Simpang Tujuh Kudus ya. Posisi hari Ahad tanggal berapa ini? 9. Posisi tanggal 9 Februari 2025. Nah, ini alun-alun Simpang Tujuh. Depan ada, sebelah kiri ada Masjid Agung Kudus. Dari Simpang Tujuh kita berputar melewati depan pendopo Kabupaten Kudus. Kemudian kita ambil arah ke kiri alias arah ke utara. Nah, utara sini buat kamu yang pengen wisata ke Kudus, kalau arah ke utara dikit sini sebenarnya ada salah satu wisata alternatif yang bagus ya, cocok untuk anak-anak. Wisata edukasi itu namanya Museum Jenang Kudus. Nah, jadi Museum Jenang Kudus itu di dalamnya menerangkan atau banyak hal yang bisa ditemui tentang diorama pembuatan jenang Kudus, sejarah pembuatan jenang, proses apa yang harus dilakukan, alat-alat pembuatan jenang, terutama sejarahnya jenang 33 Mubarak Kudus. Nah, jadi nanti kalau misal teman-teman semua mau masuk ya, nah ini posisinya nih, ini Museum Jenang, Pusat Jenang Mubarak sebelah kiri. Jadi kalau masuk ke dalam itu nanti bagian depan atau lantai satunya banyak jualan produk-produknya mereka ya, produk jenang-jenang berbagai macam varian. Nanti tinggal langsung nyambung naik ke lantai 2. Nah, di posisi lantai 2 itu nanti baru ada museumnya. Bayar apa gratis Pak? Nah, kalau yang setauku dulu ya, aku udah lama nggak ke situ, setauku dulu itu gratis. Nah, maksudnya itu gratis tanpa biaya. Jadi di dalam tuh selain nanti ada sejarah tentang jenang, nanti juga ada beberapa kayak kaligrafi kayak gitu. Itu bagus banget. Nah, ini kita udah sampai di perempatan, kita nyebutnya apa ini? Perempatan apa nih? Barongan. Kita namanya perempatan Barongan. Kita ambil ke utara lagi. Pokoknya kalau mau arah ke Muria, arah ke Gunung Muria ya, ke Rahtawu, ke makam Mbah Sunan Muria, itu intinya ke arah utara terus Pak. Jadi pertama nanti kita ke utara lagi. Ini kita berada di jalur Desa Panjang ya, meskipun jalannya nggak sepanjang itu, tapi desanya namanya Desa Panjang. sepanjang jalur ini juga banyak
alternatif jenang-jenang selain jenang 33 ya, jadi banyak. Itu juga istilahnya kayak pusat produsen jenang bisa kayak gitu, daerah Panjang. Nah, lurus dikit ini sebelah kiri ada makam pahlawan. Nah, sebelah kanan ini ada, sebelah kanan ini ya, ini ada komplek makam keluarga, tapi juga kayaknya bisa diakses buat umum. Nah, keluarga siapa? Nah, di dalam itu ada makamnya Bapak Sosro Kartono. Nah, Bapak Sosro Kartono itu siapa? Beliau adalah kakak kandung dari ibu kita Kartini, namanya Bapak Sosro Kartono. Kalau adikku namanya Ibu Kartini. Untuk yang belum tahu aja apa gitu, makamnya sebelah situ di dalam. Kayaknya kalau misal kapan waktu pengen ziarah kayak bisa deh ngomong sama jengkung sini. Nah, kita udah di pertigaan Panjang, lampu merah Panjang. Nah, nyambung ngomong soal tadi tokoh namanya Sosro Kartono ya. Kalau aku sekitar tahu tipis-tipis gitu. Jadi selain beliau itu adalah sosok kakak kandung dari ibu kita Kartini ya, beliau juga merupakan, boleh dikata termasuk tokoh yang pertama kali bisa kuliah di luar negeri atau mahasiswa dari Indonesia yang pada zaman itu bisa berkuliah di luar negeri. Nah, selain itu beliau juga berkecimpung di dunia jurnalistik. Jadi juga istilahnya secara akademik oke, secara keilmuan jurnalistik sebagai wartawan waktu itu juga iya. Medianya apa kurang tahu ya, seperti itu. Kalau nggak salah, nanti koreksi kalau salah ya Pak, silakan nanti di Google sendiri Bapak tokoh namanya Sosro Kartono. Mungkin beberapa ada yang belum tahu ya. Kadang kalau orang ngomong itu kan, kalau cewek Kartini, kalau cowok Kartono. Nah, ada itu namanya Kartono, Bapak Sosro Kartono. Meskipun istilahnya beberapa orang mungkin bercanda aja. Dan selain itu beliau juga selain, nah kita perempatannya ambil kiri Pak. Ini perempatan kita ambil kiri saja Pak. Ini namanya perempatan Panjang. Jadi setelah tadi pertigaan lampu merah, perempatan kita ke kiri ya Pak. Jadi kirinya kayak gini Pak. Jadi nyambung sama ngomongin tokoh namanya Sosro Kartono itu. Jadi selain beliau pintar dalam hal akademis, juga ada hal pintar secara spiritual Pak. Jadi kalau menurut cerita yang aku dengar itu juga punya sejarah bisa ngobatin orang lewat apa ya, dia menemukan kayak media semacam apa ya, kayak raja gitu loh Pak. Dia raja, namanya Raja Alif, huruf Alif. Alif itu diambil dari lafaz Allah gitu. Waktu itu juga yang aku dengar juga pada zamannya itu juga banyak ngobatin orang. Nanti mungkin untuk cerita lengkapnya aku akan coba cari atau gali referensi-referensi yang lain untuk aku. Jadi kita bisa ziarah ya Pak ke makamnya, ke makam beliau kapan waktu. Nah, ini mobilnya mau mampir makan sate Pak. Ini sepanjang jalurnya ada beberapa titik warung sate yang enak Pak. Nah, ini yang sebelah kiri tadi ya, itu langganannya para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Jadi, kalau pas makan situ pasti jam makan siang gitu ya Pak, pasti isinya full pegawai. Satenya enak, harganya bersahabat, pokoknya jaminan
Mantap, mantap, mantap. Nah, ini kita masih ke arah barat ini Pak. Barat di masih jalur apa ya? Desa Panjang nama ya. Soalnya kalau depan ini nanti ada sebelah kanan pom bensin juga namanya bensin Panjang ya. Apakah memang jalurnya sepanjang itu sehingga namanya jadi panjang? Ini Desa Panjang sejarah ya Pak? Sejarah Desa Panjang. Sangka kata panjang dawa, apa panjang basa Jawa? Gak ngerti. Istri saya nggak tahu, apalagi saya. Posisi macet Pak. Macet bolong. Jalannya sempit. Ini enaknya jalur sini tuh tempatnya jalurnya tuh rindang Pak. Rindang. Adem lah buat jalan-jalan meskipun ini istilahnya emang cuacanya lagi mendung, tapi kalaupun nggak mendung lewat sini enak Pak. Jalurnya tuh adem. Nah, depan itu ada perempatan, kita langsung nanti ambil ke arah kanan alias ke arah utara. Nah, depan ini ada rombongan drum band. Ini rombongan drum band sedang disapa sama Bapak Bentor. Barangkali ditawarkan mau naik Bentor. Bergran band jadi. Banyak truk besar sini, truk besar. Padat, jalanan masih padat. Oke lanjut Pak, ini perempatan, kita langsung cus ambil kanan alias arah ke utara menuju on the way desa wisata Tawu Kudus. Nah, ini sebelah kiri ada toko Luna Hijab. Ini buat para ciwi-ciwi yang suka gamis-gamis yang tiban cara ngarepe. Ciwi-ciwi yang suka gamis alusan, gamis yang bagus, nah, itu bisa datang di Luna Hijab Pusat Kudus. Kita bantu promo, pokoknya produk-produk lokal Kudus kita bantu promo gratis ya. Jadi enaknya jalan Kudus nih Pak, emang kanan kirinya tuh masih full rindang pohon ya. Jadi istilahnya kalau kita mau jalan-jalan sini siang-siang itu pun enak. Sore apalagi ya, sepoi-sepoi angin gitu, enak. Nah ini kita udah masuk wilayah namanya arah ke mana ini, Depok.
Durung ya? Ini apa? Karang apa sih? Istri saya tidak mau komen. Ya pokoknya intinya kita mau arah ke Gebog lah Pak. Dari Panjang ini kita lurus ke utara nih. Ini wilayah ke Gebog gitulah gampangnya. Nanti kalau mau aku sertain di deskripsi deh jalurnya apa. Tapi jalurnya pokoknya enak lah. Agak pas gini ya jalurnya. Nggak terlalu gede tapi ya enak kan. Kebetulan juga cuaca mendung Pak. Jadi mendung sahdu. Mendukung untuk jalan-jalan siang ini. Ini ada perempatan, kita masih lurus saja. Jadi info lanjutan apa ya Pak? Info lanjutannya gini Pak. Jadi perlu diketahui aja ya bagi yang belum tahu nih. Jadi jalur yang ke arah mana sama-sama ke arah Gunung Muria ya. Jalur yang ke arah Makom Mbah Sunan Muria sama jalur ke Desa Rahtau itu beda Pak. Bukan satu jalur ya. Istilahnya itu ada kayak cabangan. Kalau yang arah ke mana kanan gitu dia ke Makom Mbah Sunan Muria, kalau yang ke kiri itu ke Desa Rahtau. Jadi perlu dipahami itu beda jalur. Nah barangkali yang belum pernah ke Kudus niatnya mau kemana? Oh ke Makom, oh berarti kanan. Mau kemana? Ke Rahtau, oh berarti kiri. Kiri ke Rahtau langsung nyambung ke Makom bisa nggak Pak? Oh bisa, tapi harus turun dulu. Nah turun dulu baru ambil yang tadi pertigaan kanan. Nah, itu. Nanti pas percabangannya mana nanti aku kasih tahu Pak. Percabangannya sebelah mana? Wilayah Gebog ini tuh suasananya tenang Pak, enak. Tapi ya meskipun tenang enak itu melenakan Pak. Jadi ya kalau aku lihat itu ya banyak banget orang-orang kaya gitu ya. Kayaknya pada milih tinggal di Gebog ya. Daerah Gebog. Ini karena suasananya adem. Kok tahu Pak? Sini Pak banyak rumah-rumah mewah Pak, halamannya luas itu kanan kiri jalan tuh banyak. Mungkin kalau kita posisi mereka juga sama ya, kalau uang udah cukup gitu ya yang cari ketenangan. Nah ini sebelah kanan ada namanya SMK Raden Umar Said. Nah ini ada pertigaan jam ini Pak. Kalau mau arah ke Makom nanti ambil ke kanan saja. Kalau mau ke Rahtau ini lurus ya jam tadi Pak. Tuh lurus ke situ nanti arah ke Makom. Kalau ke belok kanan aja, belok kanan aja lurus ke Makom. Kalau ini lurus kita ke Rahtau. Nah ngomongin tadi yang SMK Raden Umar Said itu kalau nggak salah terkenal di bidang ya kayak apa namanya jurusan yang bikin animasi kayak Pak kayaknya loh paling terkenalnya. Nah jurusannya para aja aku nggak tahu.
cuman itu lumayan tenar Pak, dan apa namanya pelajaran digital gitu ya, video apa animasi gitu kayaknya lumayan terkenal tuh Pak. Barangkali ada saudara yang mau sekolah di situ bisa Pak, bagus. Pohon-pohonnya besar-besar Pak, ketahuan kalau umurnya udah tua, udah lama. Rindang besar, menentukan, mengayomkan, kayak kamu, ya kamu. Nah ini ada depan, ada bangunan mewah, megah ini. Aku dengar sih kayak apa namanya produsen perhiasan yang berbahan emas gitu Pak. Royal Majapahit ini. Aku dengar sih kayak perhiasan atau pernik-pernik tapi berbahan kayak emas atau semacamnya. Katanya, itu kurang tahu ya Pak. Tapi mohon maaf kalau salah. Nah ini kita masih lurus, depan ini ada pertigaan, tapi kita tetap lurus Pak, karena kalau kita ke kiri itu nanti bisa tembusnya ke arah Nalum Sari, Jepara. Kita masih lurus Pak. Ini dari sini kita lurus saja nih Pak, udah lurusan aja Pak, nggak usah dari jalur ini ya, pokoknya dari titik poin ini kita lurus saja, pokoknya nyampe. Tape gembong, ada yang jualan tape gembong tadi Pak. Tape gembong itu apa Pak? Tape gembong itu tape biasa, yang tape pada umumnya gitu, cuman dia produksinya dari daerah Gembong. Nah makanya dinamai tape gembong. Gembong itu mana? Gembong itu masuk wilayahnya daerah Pati. Ya, Pati itu sampingnya. Nah, kalau boleh dikata emang sudah kayak terkenal gitu ya. Kalau Kudus itu jenang Kudus ya, Gembong itu apa ya, tape gembong gitu ya. Jual tapenya tuh kalau biasanya kan modelnya pakai anu ya Pak, pakai daun apa namanya, daun pisang gitu ya, terus dikasih apa busuk gitu ya, jadinya kecil-kecil ya. Kalau tape gembong itu dia premium Pak, dia tuh ada wadahnya namanya besek itu wadah dari apa namanya, anyaman kulit bambu itu kan. Nah, isinya banyak, dipacking premium. Harganya sudah kayaknya murah Pak. Satu apa namanya, satu dus biasa itu paling ya sekitar antara 10 sampai 12 ribu gitu. Masih terjangkau. Jadi misal beli ya kan, beli tape gembong sore-sore dicampur sama air panas, sama gula, sama tape, enak Pak. Ini seduh Pak, sangat banget gitu Pak. Itu cocok sekali. Atau yang suka goreng-gorengan, tapenya campur sama tepung apa namanya itu, terus dibuat goreng, jadi tape goreng itu ya. Begitu. Nah ini kita sudah sampai di wilayah Gebot, lebih tepatnya mendekati wilayah pabrik Sukun, pabrik rokok Sukun. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanan kita juga bisa ke arah makam Mbah Sunan Kudus ya. Tapi kita masih lurus Pak. Nah ini sepanjang jalur ini sebelah kanan itu sebenarnya di belakangnya itu adalah pabrik Sukun, pabrik rokok Sukun. Ya Sukun yang terkenal itu yang selain jarum jadi ada rokok Sukun ya di sini Pak, wilayah. Ini vibe-nya kalau kita main ke sini ya Pak, nggak tahu kenapa kalau aku main ke sini itu kayak masih vibe ala-ala tahun 80-an gitu loh Pak. Kayak tenang, asri gitu, tahun 80-an sama 90-an gitulah. Ya mungkin beberapa bangunan juga style desainnya kan style desain lama ya Pak. Style desain lama tapi bagus Pak. Suasana ini suasana sebelah kanan itu Pak.
Kalian nggak kelihatan ya tulisan uang. Ini wilayah kantornya Sukun. Nah, ini ada masjid bagus, punya Sukun juga. Pokoknya kesini tuh vibe-nya udah kayak tahun 80-an, 90-an gitu, tenang, enak. Jadi kadang kalau misal apa namanya sore-sore gabut gak ada tujuan ya motoran aja kesini Pak, dijamin pikiran plong gitu. Sama makan tape gembong tape gembong tadi. Nah dari pabrik Sukun tadi ya kita masih lurus Pak, ini dari sini jalan udah makin sempit ya, udah makin menyempit saja. Jadi buat kawan-kawan semua, buat bolo-bolo semua yang mau main ke Ratawu itu sebenarnya ya Pak, kalau menurut aku pribadi itu paling cocoknya naik kendaraan ya paling enak motor Pak, motor. Nah, kenapa? Karena nanti jalurnya semakin menyempit gitu. Kalaupun ternyata emang punyanya bawa mobil atau yang pakai bawa roda 4 gitu, itu rekomendasinya lebih enak pakai yang mobil yang kayak apa namanya bodinya kecil gitu Pak, ya semacam kayak Brio segitulah. Kalau yang pakai bodi bongsor semacam RV depan gini apa pakai Pajero Alphard apa lagi gitu lah, itu nggak rekomen. Kalau sini sih ya kecil ya, tapi masih oke lah gitu. Tapi nanti kalau udah mulai ke atas tuh semakin sempit. Kalau bagi yang rombongan luar kota, aku sempat kemarin kayaknya pernah dengar, aku nggak tahu dan belum ngecek juga ya. Jadi kayak ada penitipan kendaraan roda 4 itu di satu titik arah Ratawu, nah, habis itu terus bisa rental motor. Gitu. Cuman katanya aku belum cek juga Pak saya. Suasana jalurnya ini dari titik ini udah mulai kerasa Pak dinginnya ya. Dingin angin gunung, nah pasti tahu lah ya. Bukan dingin angin pantai, dingin angin gunung khas Pak. Jadi suasana dinginnya tuh seger Pak, sini lah mulai terasa seger. Jadi bagi yang mau main ke sini juga rekomendasinya pakai jaket. Nah, kalau mau enak pakai jaket, pasti akan enak. Kalau nggak pakai jaket boleh Pak. Oh ya boleh, nggak ada yang larang, nggak apa-apa. Nah, ini mulai dari sini mungkin nanti kanan kiri banyak kebun gitu ya. Udah mulai banyak kebun, terus rumah-rumah juga jaraknya agak lumayan, jaga jarak gitu ya. Terus nanti juga kita akan coba spill beberapa tempat apa namanya yang kiranya bisa buat nongkrong, karena di Ratawu ini juga perkembangannya bagus Pak, banyak kafe-kafe baru gitu yang dibangun dekat gerbang Menawan. Nah, gerbang Menawan dan daerahnya Menawan, kampungnya namanya Ratawu gitu. Jadi Ratawu itu bagian dari Menawan, kalau nggak salah gitu. Koreksi Pak kalau salah. Ini kita ada langsung di gerbang Menawan. Kita lanjut dulu aja Pak. Terus saja. Nah, ngomong-ngomong soal nama Menawan Pak, dari di Menawan itu ada pondok Quran Pak, dia cabangnya
Pondok Yanbu'ul Quran Kudus. Buka cabang di daerah Menawan, namanya Pondok Yanbu'ul Quran Menawan, buat apa namanya, para santri-santri yang pengen ngapalin Quran gitu. Kayaknya ada yang juga selain di kota ya, ada yang juga nyambi di sini. Nah, ini ada beberapa plang yang terhalang perempatan. Kita masih lurus, Pak. Kita masih lurus saja. Beberapa jalan juga tampak sedikit berlubang, tapi ya masih dalam batas wajar. Rasanya kemarin tuh Kudus sempat apa namanya di hujan lebat banget, Pak. Hujan lebat banget gitu. Kan beberapa jalan desa, jalan protokol itu rusak. Hujan itu kalau nggak salah kemarin itu dari jam 11 siang, Pak, non-stop sampai malam. Itu berarti sekitar apa ya? Ini kan hari Ahad, Pak. Itu kejadiannya malam Ahad kalau nggak salah. Atau malam Kamis ya, apa ya? Iya, malam Jumat. Banjir lumayan parah di semua titik di Kudus, Pak. Ya. Nah, depan ini ada posisi beberapa mobil ini. Ini lokasi Pondok Yanbu'ul Quran, Pak, yang aku omongin tadi, Pak. Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan. Kayaknya kalau yang apa wilayah sini tuh pondok buat anak-anak, Pak. Kayaknya anak-anak apa ya, MI atau MTS itulah kalau nggak salah. Ini sudah memasuki wilayah yang lebih rindang. Sebelah kiri juga ada kayak apa, kayaknya tempat calon wisata baru tapi belum dibangun, kelihatan. Dari sini tuh jalurnya tanjakannya yang lumayan kerasa, Pak. Jadi pastikan kalau misal kesini gitu ya, untuk kondisi kendaraan sebelum berangkat dicek dulu, nah kondisi mesin prima, terus pengereman juga oke, kayak gitu, Pak. Karena emang wisatanya kan wisata pegunungan ya, Pak. Nah, ini depan sebelah kanan ada kafe namanya Bukit Kopi. Nah, kamera nggak bisa noleh, aku spill saja. Sini ada namanya Bukit Kopi. Belum pernah ke situ, Pak, cuman kayaknya pas lihat di Instagram gitu ya, di Instagram ya, di IG itu kayaknya kayak nawarin tempat ngopi yang bisa buat jadi spot lihat pemandangan bukit kayak gitu loh, kayak lembah gitu lah. Kalau nggak salah aku, tapi aku pribadi belum pernah ke situ. Jadi ada satu ya, Pak, tadi ada satu tempat namanya Bukit Kopi. Itu kafe pertama yang kita temui di arah Menawan atau di arah mana? Raktabu, Pak. Nah, tanjakannya udah mulai kelihatan ya, Pak. Tanjakannya asik sekali. Ini misal kalau bagi para goeser yang suka tantangan, kayaknya goes ke arah sini asik juga, Pak. Kayaknya ya. Ya mentok-mentoknya misal kalau nggak kuat di anu lah, jalan kaki ya, sepedanya di apa? Dipegangin. Kalau orang Jawa bilang itu dituntun ya, tuntun, nggak tahu nama bahasa desanya apa. Nah, ini depan udah ada gerbang. Selamat datang ke Raktabu. Tugu wisata Desa Raktabu.
Alhamdulillah. Dan ini udah masuk ke resmi ya Pak, ke wilayah Ratau. Nah seperti ini Pak jalurnya Pak. Jalurnya sudah beraspal bagus. Untuk lebar jalannya masuk ini ya sekitar berapa ya Pak? Mungkin antara 4 meter atau 4,5 gitu ya Pak, sekitar. Kalau nggak salah ya, antara 4,5 gitu lah. Pipe-nya juga kayak udah pipe-pipe gunung yang apa namanya, kalau bilang tuh anak-anak senja. Ya pipe-nya udah enak lah Pak. Di sebelah kanan tuh jurang, sebelah kiri itu tebing dengan suasana yang sangat eksotis, sangat menyenangkan dan menenteramkan hati kayak kamu. Ada mobil Kijang tuh lebarnya berapa ya? Nah, sini masih. Itu kalau posisi tikungan-tikungan gini ya Pak, mesti ekstra hati-hati ya, soalnya nggak semua tikungan dikasih kayak apa namanya, kaca itu Pak, depan itu kaca pemantul dari lawan arah. Mungkin agak pelan-pelan aja Pak kalau lewat jalur sini. Nah, semakin sini juga jalurnya agak menyempit. Nah kalau ini palingnya berapa ya Pak, 3 meter atau berapa ya Pak? Ini lebar lagi. Nah jadi ya kadang lebar, kadang sempit, lebar lagi. Ini rumahnya juga bagus-bagus ya Pak. Di depan bagus. Kayaknya pakai arsitek, desainnya bagus. Wah, pemandangannya, bukitnya subhanallah sekali Bang. Bagus ya. Nah, depan kita ada tiket ini, kita bayar tiket registrasi masuk ke desa Ratau. Oke. Sun. Untuk tiket masuknya murah banget Pak, satu orangnya Rp3.000, berdua jadi cuma bayar Rp6.000. Ini juga penting banget ya, jadi untuk bayar tiketnya biar apa namanya istilahnya, pengelolaan desanya juga buat pendapatan desa, nanti buat bangun fasilitas-fasilitas yang nanti baliknya juga ke kita. Nah ini view-nya ada kayak air terjun ini. Kalau main ke tempat-tempat kayak gini tuh bikinan rasanya tenang aja Bang, kayak orang sejenak tuh lepas dari masalah gitu.
Iya, getuk nyimut. Getuk nyimut ya. Nyimutku cilik, anaknya kecil gitu Pak. Apa kita? Kalimatnya bagus ya. Nyimut. Nyimun. Dari sini udah banyak calon-calon tetap dibikin usaha yang ada kafe, resto juga, penginapan, terus wisata-wisata lain di Villa sini termasuk perkembangannya bagus ini Rara tahu ya. Kalau dulu kalau ngomong Ratau gitu istilahnya paling orang mikirnya oh pengen muncak gitu, pengen muncak. Soalnya kalau Ratau itu di Ratau kan ada dua puncak ya Pak, jadi buat yang suka mendaki gunung itu ada istilahnya dia puncak Songonipur, yang satu ada puncak atas angin bagi yang suka mendaki gunung apa yang suka apa ya ada kepentingan ritual atau semacamnya gitu dulu. Dan kalau sekarang orang bilang mau ke Ratau gitu ya macam-macam ya, ada yang puncak tadi, ada yang sekedar pengen ke restonya, ke kafe kan. Termasuk yang ini bakal kita coba datang tuh tempat wisata namanya Lengdoplang. Lengdoplang itu ngikutnya ya wisata kuliner plus kayak kolam renang gitu. Kalau yang kemarin kita udah coba yang satunya namanya itu Joglo Dopang. Joglo Dopang itu sebelah sisi kiri, nah seberangnya sebelah sisi kanan itu namanya Lengdoplang. Joglo Doplang juga sama konsepnya, dia ada resto, ada juga kolam renangnya. Nah, berhubung Joglonya udah pernah, ini minggu ini kita mau coba yang Lengdoplang, pengen nyoba, belum pernah soalnya. Jalanannya becek, nggak ada ojek. Ini kalau kita lihat barusan iki ya mungkin anu standby ning kono. Semangat esuk iki posisi ning kono. Wah, warungnya tutup itu Pak. Buka ya. Jadi kalau masuk sini malah kesannya kayak kita di lembah ya, kita kayak di kilung apa ya, dikelilingi ya, dikelilingi sama bukit-bukit ya. Jadi vibe-nya kayak film-film kayak apa ya, kayak Naruto ya. Jadi lembah di desanya tuh dikelilingi oleh bukit yang dia berupa lembah. Suasananya adem, enak kan? Ini ada
homestay satu, namanya apa tadi kelewatan di sebelah kanan tadi. Ini ada kantor kepala desanya. Depan itu masuk pertapaan Eyang Lokojoyo. Itu belum pernah ke situ. Kita akan ambil yang lurus saja. Mobilnya gini lah, kecil. Bagi yang belum pernah kesini sama sekali agak bingung ya, ini jalurnya bener enggak gitu. Kalau kayak masuk apa namanya, kayak masuk perumahan gitu, kecil, bener Pak, jalurnya memang kayak gini kecil, nanti belok kanan kiri kayak lewat gang perumahan gitu. Soalnya kan kenapa kau bingung, kan ada Google Map tuh, tapi kadang kalau di posisi itu kadang nggak ada sinyal Pak. Kalau nggak ada sinyal, kalau pas dari berangkat dia download secara offline data mapnya itu pasti kadang di, karena kan kadang ada nyaman tanya-tanya, ada yang nggak nyaman asal pengen pokoknya perjalanan itu lanjut gak usah tanyakan kiri ya mantep lah. Memang jalurnya kayak begini Pak. Sit. Habis kayak masuk gang perumahan tadi, nah ini kita langsung dihadapkan sama tanjakan yang lumayan ekstrim. Juga depan tadi ada penginapan namanya biasa ini ya, kayak penginapan atau hotel. Jalannya agak lumayan sesuai. Tahu Highland, wisata tahu Highland untuk sana. Jalannya ada di aspal, kalau full di aspal bagus sih. Jangan nyampe cek ya ada ojek. Jadi kalau di puncak view-nya kabutnya udah mulai turun Pak. Kalau yang suka muncak ke sini pasti tahu. Jadi kalau kita mau ke mana namanya Lengdoplang itu nanti kita melewati base camp puncak Natas Angin. Di base campnya Natas Angin. Tapi kalau kita mau ke puncak Sangolikur itu dari nanti Lengdoplang itu masih harus naik lagi Pak dikit. Tapi hanya kita nanti nggak nyampe situ deh, kita spill aja lewatin base campnya Natasanya. Tapi kalau yang puncak Sangolikur mungkin lain waktu. Ini ada wisata apa namanya, Taman Kopi Wongso, tempat-tempat kopi ya. Ada beberapa tempat kolam renang 5.000 namanya. Motor ya kebiur nih.
Chef Cafe and Resto. Tak tahu Seafood. Nah, ini ada parkir Napas Angin Abioso. Nah, ini basecampnya. Kalau mau ke Napas Angin, Pak, kalau mau buka ke Napas Angin itu parkirnya di situ, pendaftarannya dekat situ. Aku sendiri kalau ke puncak Napas Anginnya belum tahu, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Alias dereng nate. Yang pernah tuh ke puncak Songolikurnya 2 kali. Terus kemarin harusnya 3 kali sih, cuman karena hujan mandek di pertengahan gak jadi nanti. Ini ada namanya Kedonggong, wisata Kedonggong. Warung pindah ke. Wah, ini mantap ya cara-caranya, Pak. Bagus ya. Pemandian alam Kedonggong. Beli kopi gratis ngopi, beli minum gratis minum, beli. Jalannya lumayan, naiknya lumayan, Pak. Naiknya lumayan. Nah, depan kita sudah nyampe Leng Doplang, Prahtawu. Leng Doplang. Kalau kita naik dikit, sebelah kiri ada Joglo Dopang. Karena Joglo Dopang kemarin kita udah pernah, kita nyoba yang Leng Doplang. Oke. Apa Leng Doplang sebelah bisa. Konsepnya podo kayak Joglo Dopang. Ini kita masuk ke Leng Doplang. Sudah sampai. Kita turun, baru parkir motor, ganti baju dan berenang. Alhamdulillah sampai. Pak, kita sudah sampai. Nanti kita lanjut video berikutnya soal review Leng Doplang.